Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah walimatul urs yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih sempat mengikuti dan menghadiri acara pernikahan kedua anak kita. Ini membuktikan bahwa kita termasuk salah satu hambanya yang syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat kesempatan, baik itu nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman. Karena menghadiri undangan pada hakikatnya hukumnya wajib. Jadi pada siang yang berbahagia ini kita membuktikan hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di tengah pesta pernikahan kedua saudara kita, kedua anak kita. Itu pada hakikatnya kita mempersembahkan doa kepada kedua mempelai. Bagaimana kedua mempelai kelak insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kalau kita mau kaji ayat ini di dalam ilmu gramatika bahasa Arab, min merupakan min tab'id. Min tab'id diartikan sebagian manusia mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min ayat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi min pada ayat ini diartikan sebagian. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, ia telah menjadikan untukmu
pasangan hidup dari jenismu sendiri. Azwaja litas kunu. Inilah yang merupakan tujuan kenapa kita menjadi keluarga yang berusaha untuk sakinah. Kenapa Allah mempertemukan kita dalam bingkai pernikahan? Karena tujuannya menjadi keluarga yang sakinah. Ternyata yang selama ini kita pahami bahwa ayat-ayat Allah itu adalah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ternyata ketika kita merujuk pada ayat ini, ada ayat yang tidak berbaris, ada ayat yang tidak berharakat, yaitu pasangan hidup. Istri adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Suami adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jikalau suami menyadari bahwa istri adalah tanda-tanda kebesaran Allah, jikalau suami menyadari bahwa istri adalah ayat-ayat Allah, maka tidak ada suami yang akan melakukan KDRT. Tidak ada suami yang memukul istrinya. Tidak ada suami yang menginjak-injak istrinya, karena istri adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi saudaraku Rais, bagaimana nantinya dalam menjalani hubungan rumah tangga, sepatutnya suami menghargai istri. Istri telah diamanahkan kepada saudara Rais untuk dibina, bukan dibinasakan, tapi dibina, disayangi, dicintai. Suami harus banyak perhatian kepada istrinya, karena istri itu butuh yang namanya perhatian. Tidak ada istri yang tidak mau diperhatikan. Saya kira begitu Ibu ya. Tidak ada istri yang tidak mau disayangi. Jadi suami adalah kepala rumah tangga, tugasnya memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada istrinya, karena suami punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya. Kalaulah istri menyadari bahwa suami adalah tanda-tanda kebesaran Allah, suami adalah ayat-ayat Allah, maka tidak ada istri yang durhaka terhadap suaminya. Tidak ada istri yang tidak taat kepada suaminya. Tidak ada istri yang menolak ketika diajak oleh suaminya. Kalau ada istri yang menolak ketika diajak oleh suaminya, maka istri akan berdosa. Istri harus menyadari bahwa suami adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ketika suami menghargai istri, istri menghargai suami, maka hidup dalam keluarga akan menjadi sakinah. Sakinah itu apa Bapak Ibu? Sakinah itu tenang. Istri tenang mendapatkan suami yang punya perhatian. Istri akan tenang ketika mendapatkan suami yang punya kasih sayang tinggi. Begitupun sebaliknya,
suami akan tenang di saat punya istri yang taat kepada suaminya. Suami akan tenang ketika punya istri yang senantiasa memahami suaminya, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah. Sakinah artinya adalah tenang. Jadi setelah akad, Rais punya tugas dan tanggung jawab besar. Diibaratkan kita berlayar, kemana perahu akan kita tuju, kemana perahu rumah tangga akan berlayar, itu tergantung dari nahkodanya. Tanggung jawab ini diamanahkan kepada rais oleh orang tua mempelai perempuan, oleh orang tua sang istri. Begitupun sebaliknya, rais telah diberikan tanggung jawab dan amanah besar. Tanggung jawab orang tua telah ditunaikan. Bersandingnya suami istri, disatukan suami istri dalam bingkai pernikahan, itu artinya orang tua memahami tugasnya sebagai orang tua, yaitu mencarikan pasangan hidup untuk anak-anaknya. Akan tetapi kita sebagai anak tidak bisa melupakan pengorbanan orang tua selama ini. Kurang lebih beberapa tahun kita dididik oleh kedua orang tua kita. Kita dibesarkan, kemudian kita dipertemukan dengan wanita gadis pujaan, wanita yang selama ini yang kita idam-idamkan. Artinya orang tua telah melaksanakan tanggung jawab dan mengamanahkan kepada anaknya, jadilah suami yang baik buat istri-istrimu. Karena ketika ada anak berbakti kepada istri, suami berbakti kepada istri, istri berbakti kepada suaminya, keluarganya ia bina menjadi keluarga yang sakinah, maka kedua orang tua akan mendapatkan pahala. Konsep yang perlu kita pahami dalam menjalin hubungan keluarga, pertama adalah ta'aruf. Tentu sebelum akad, sebelum pernikahan ini sudah ada proses ta'aruf. Kemudian setelah kita saling memahami, istri memahami suami, suami memahami istri. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Rais jangan mencari kesempurnaan kepada istrinya. Istri pun jangan mencari kesempurnaan terhadap suaminya. Karena pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna. Kita dipertemukan dalam bingkai pernikahan, yaitu untuk saling menyempurnakan kedua belah pihak. Rais berusaha bagaimana menyempurnakan istri, istri berusaha untuk menyempurnakan suami, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, yaitu tenang. Setelah itu ada proses yang namanya tafahum, saling memahami. Bagaimana suami memahami istrinya, bagaimana istri memahami suaminya.
Karena suami punya tanggung jawab terhadap istrinya, istri punya tanggung jawab terhadap suaminya, maka yang perlu kita bangun adalah saling memahami. Kemudian konsep selanjutnya yaitu takabul, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi tujuan yang pertama pernikahan itu adalah menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang. Kemudian tujuan yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah adalah cinta. Kalau berbicara tentang sakinah, yaitu menuntut kedua belah pihak untuk saling memahami. Ketika kedua belah pihak saling memahami, istri memahami suami, suami memahami istri, insya Allah keluarganya akan sakinah. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu adalah penuh dengan cinta. Cintailah istrinya dengan tulus. Cinta itu bukan cuma dalam lisan, aku mencintaimu karena Allah, tapi hakikat cinta itu berada dalam hati. Ketika suami menyintai istrinya, kemudian cinta itu dibenarkan dalam hati, kemudian dibuktikan dalam amal perbuatan. Kalau suami cinta kepada istrinya, insya Allah suami akan memberikan perhatian dan kasih sayang. Begitupun sebaliknya, ketika istri betul-betul mencintai suaminya, maka istri akan memberikan perhatian dan kasih sayang. Mawaddah adalah menuntut kesempurnaan. Setelah kita mencari yang namanya kesempurnaan dalam rumah tangga, warahmah. Warahmah itu adalah bukan karena kesempurnaannya, akan tetapi cintailah perempuan, istri itu karena kekurangannya. Seorang suami berusaha untuk mencintai istri karena kekurangannya, istri mencintai suami karena kekurangannya. Ketika suami mendapatkan kelebihan dari seorang istri, atau sebaliknya istri mendapatkan kelebihan dari suaminya, maka cintanya itu akan bertambah. Kenapa? Karena ia dipersatukan, tidak menuntut kesempurnaan. Ia sadar tidak ada yang sempurna. Ketika kedua belah pihak mendapatkan kesempurnaan masing-masing, maka cintanya itu akan bertambah. Kemudian selanjutnya, ketika akad telah selesai, maka rais ini menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin. Insya Allah dalam rumah tangganya akan melahirkan generasi. Generasi yang akan kita lahirkan itu tergantung daripada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, suaminya baik, istrinya baik, maka anaknya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Maka pesan moral saya sebagai saudara dari rais, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Insya Allah kelak generasi itu akan jauh lebih baik. Kita didoakan oleh para keluarga besar, kedua mempelai, tamu undangan. Artinya ketika
doa itu diaminkan, insya Allah generasi ke depan yang akan dilahirkan oleh kedua belah pihak insya Allah akan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Kita berdoa insya Allah kedua mempelai akan menjadi keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh dengan cinta, kemudian menjadi keluarga warahmah, penuh dengan kasih sayang. Ketika konsep ini diaplikasikan dalam rumah tangga, maka insya Allah rumah tangganya akan senantiasa berada dalam naungan Allah. Allah akan menjaga hambanya yang senantiasa mengaplikasikan konsep yang ada di dalam Al-Quran, yaitu keluarga yang saling memahami, menyayangi, kemudian keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Kita pun yang hadir menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita punya kekurangan, maka hadirnya suami, hadirnya istri untuk saling menyempurnakan kekurangan masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi